Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Roda TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar LDR. Program ini hadir sebagai corong informasi ya terkait dengan pelaksanaan atau tahapan pemilihan umum 2024 yang saat ini tengah berlangsung, dan program ini akan menghadirkan narasumber baik itu dari penyelenggara, pengawas atau para kontestan atau siapapun yang sama-sama menginginkan demokrasi kita berjalan dengan baik gitu ya. Dan seperti pada episode kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, semuanya ketua ya. Yaitu mulai dari Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, dan Kota Banjar. Boleh tepuk tangan Bapak-bapak luar biasa. Yang ini posisinya sengaja disesuaikan. Mulai dari Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Kang Zamzam Jamaluddin. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, kabar baik Kang. Ini kayaknya udah cocok ya, soalnya kopiahnya tentu sudah tidak asing lagi lah bagi pemirsa TV atau khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian ini yang tuan rumah nih, sebagai tuan rumah ya. Ketua KPU Kota Tasikmalaya Kang Ade Zainul Mutakin. Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Sehat ya. Oke, kemudian ini dari Ciamis, pendatang baru. Kang Ketua KPU Kabupaten Ciamis Kang Sarno Maulana Rahayu. Oke, sehat Kang ya? Alhamdulillah. Dan satu lagi nih, yang paling ujung nih ya. Ini sudah tidak asing lagi khususnya bagi pemirsa Roda TV, Kang Daniel Mukhlis, Ketua KPU Kota Banjar. Rampes gitu. Ini yang paling senior di sini siapa nih kira-kira? Panjang nih. Paling seru. Dan pertanyaan menarik itu, setelah ini yang traktir makan siapa kira-kira? Tuan rumah. Tuan rumah. Siap. Kan sebaik-baiknya orang beriman itu yang menghormati tamu. Nah, karena apalagi dari Kota Banjar paling jauh nih kayaknya. Ya, ini sengaja luar biasa apresiasi bagi para ketua KPU di Priangan Timur ya, walaupun tadi kita juga sebenarnya mau mengundang dari mulai Garut sampai ke Pangandaran, tapi kursinya hanya ada baru 4 nih, nanti mungkin harus ditambah lagi lah. Baru 4, nanti kita tambah lagi. Oke, hari ini sebenarnya kita mau ngobrol santai, yang nggak berat-berat lah. Ini momen silaturahmi, dan juga tentu kita berharap ada pencerahan lah untuk pemirsa Roda TV di Priangan Timur ini terkait pelaksanaan pemilihan umum. Walaupun pada tahapan ini kan sudah berlangsung. Saya ingin yang paling senior dulu nih. Kalau tahapan kan semua juga sama kan dalam artian. Berarti saat ini tuh sedang tahap apa nih, Ketua? Baik, dalam penyelenggaraan pemilu 2024 saat ini itu memang ada beberapa tahapan yang sedang berlangsung ya. Okay. Tapi yang paling utama adalah saat ini terkait dengan pemeriksaan administrasi ya, atau verifikasi administrasi untuk bakal calon di masa perbaikan gitu. Jadi hasil perbaikan ini kita verifikasi administrasinya sampai dengan nanti di bulan Agustus. Nah, dari yang kemarin sudah dilaksanakan khususnya di kami di KPU Kabupaten Tasikmalaya, memang masih banyak para bakal calon anggota legislatif dari semua partai politik di Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian melakukan perbaikan, dan itu yang sedang kami laksanakan pada saat ini. Ada berapa Kang dari seluruh yang memang sudah masuk kemudian harus, karena kemarin kalau tidak salah ada sekitar 660 sekian yang harus memperbaiki. Itu betul. Dari jumlah berapa tuh? Kira-kira? Betul, dari jumlah 700-an ya, dari jumlah 723 calon itu memang hampir 90%-nya itu ada perbaikan. Tetapi memang perbaikan tersebut hanya di perbaikan administrasi yang tidak substantif ya. Seperti misalnya karena kekurangan surat keterangan dari pengadilan atau surat kesehatan, itu seperti itu. Ataupun ada juga yang perbaikannya terkait dengan soal legalisir ijazah. Nah, itu seperti itu. Jadi memang kita arahkan dan juga kita ya berharap betul kepada partai politik agar hal-hal tersebut itu dilakukan pada saat
perbaikan kemarin gitu. Dan alhamdulillah semuanya melakukan perbaikan tersebut. Deadline-nya berarti tadi sampai Deadline-nya kemarin, memasukkannya kemarin pada pekan yang lalu ya, tanggal 16 Juni ya, 16 Juli gitu. Ya, nanti kita periksa sampai dengan bulan Agustus nanti. Oke, Gitu. berarti hari ini lagi pada sibuk juga ya untuk memperbaiki. Betul. Sekarang justru kami yang sibuknya di KPU, yaitu verifikasi administrasinya gitu. Kalau perbaikan dari partainya sudah. Kalau di Kota Tasik nih Ketua, saya juga karena ini pasti beda-beda wilayah. Itu dari berapa persentase tuh yang harus dari calon yang masuk kemudian diverifikasi dan harus dibalikan lagi karena belum lengkap? Iya, Tasik. di Tasikmalaya ini dari 18 parpol itu yang mengajukan bakal calonnya itu ada 17 parpol. Jadi ada satu parpol yang memang tidak mengajukan dokumen perbaikan. Itu kalau total waktu pengajuan awal tuh ada 742 begitu kan. Jadi ada sekitar 42 yang memang tidak diperbaiki oleh parpolnya. Sekitar 700-an lah yang mengajukan itu. Nah, dari 700 itu dari dokumen-dokumen yang kurang itu hasil pemeriksaan awal itu kayak kurang lebih sekitar 70%-an itu masih banyak kekurangan-kekurangan begitu. Tapi rata-rata sama kasusnya? Kasusnya sama. Pertama memang kasusnya itu ada kegandaan. Jadi ada satu caleg dicalonkan di lebih satu parpol. Jadi parpol A ada, parpol B ada. Nah, itu tuh Kemudian yang kedua kasusnya juga ada yang pindah dapil. Kasusnya di dapil A atau dapil 1 pindah ke dapil selanjutnya dan seterusnya begitu. Kemudian juga ada yang mengundurkan diri, kemudian diganti calon yang baru. Nah, itu yang berkaitan dengan calegnya. Kalaupun tadi yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan dokumen, sama saja sepertinya apa yang terjadi di kabupaten juga. Berarti kalau kayak tadi misalnya ada yang ganti caleg, Betul. itu selama proses verifikasi ini sampai Agustus nanti itu masih bisa berarti? Kemarin sudah dilakukan begitu. Tapi nanti akan setelah setelah nanti hasil verifikasi ini sampai tanggal 6 Agustus, nanti akan menjadi rancangan DCS ya. Nanti ada pencermatan. Nah, di sana pun sebenarnya parpol masih punya kesempatan juga untuk melakukan penggantian. Saya juga penasaran di Ciamis. Ini harus ditanya satu-satu nih, karena barangkali ada yang unik gitu. Beda wilayah kan biasanya beda karakter. Apa Kang yang seperti apa gitu kalau misalnya untuk verifikasi ini? Kalau di Ciamis bicara soal verifikasinya ya kasusnya tidak jauh beda dengan di Tasik ya, di kabupaten sama di kota. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa di Ciamis ini kan ada secara nasional ada 18 partai politik ya. Nah, dari 18 partai politik yang ikut mengajukan itu ada 17 partai. Nah, kemudian yang tadi belum disampaikan sama teman ketua dari Tasik dan Kota Tasik, di Ciamis ini memang tidak semua partai politik 100% mengajukan bakal calon di masing-masing dapil. Gitu. Jadi ada beberapa partai politik yang memang di dapilnya mereka tidak mengajukan bakal calon gitu. Ada beberapa partai lah, ada beberapa partai yang memang mereka tidak mengajukan. Saya pikir itu sih salah satu yang tadi yang belum disampaikan lah, yang belum disampaikan. Mungkin ininya bisa jadi sama juga di Tasik gitu. Itu yang dari Ciamis kan. Kalau ngomongin Banjar kan sebenarnya kalau dari ketiga daerah ini paling sedikit ya. Nah, Paling kecil, paling sedikit dan paling baru. Paling baru kan? ya. Kalau daerahnya Kalau DOB paling baru Pangandaran sebetulnya. Pangandaran. Jadi Banjar Maksudnya dulu. yang ada di sini gitu. Iya. Ah, iya. Tapi kalau paling sedikit iya Banjar. Paling sedikit. Paling irit. Paling gimana? Kasusnya sama nggak kalau yang paling besar kan mungkin Nah, kabupaten. ini sulitnya kalau pembicara paling terakhir nih. Harus nyari perbedaannya agak susah. Tapi saya kira karena faktor keserentakan itu, tahapannya sama, kemudian tipikal di setiap tahapannya juga sama, saya kira tidak ada perbedaan sebetulnya. Jadi kendala-kendala fenomena yang terjadi baik di Kabupaten Tasik, Kota Tasik dan Kabupaten Ciamis itu juga sama dialami oleh Kota Banjar. Hanya kalau tadi ada yang perpindahan partai dan pengunduran diri. Nah, kalau di Banjar sebetulnya hanya ada yang fenomena itu yang mengundurkan diri dengan yang kegandaan. Selebihnya sama saya kira. Dan termasuk kalau di Banjar yang mungkin pembedanya dari 18 partai politik peserta pemilu yang mengajukan di tahap awal itu hanya 16 partai politik. Jadi ada 2 partai politik yang tidak mengajukan. Nah, termasuk juga sama seperti Ciamis, dari 16 partai politik ada 2 partai politik yang tidak 100%. Seperti contoh misalnya kan di kita kursinya 30.
Nah, kalau beberapa partai yang mayoritas itu mengajukannya 30 orang. Nah, kalau ada beberapa 2 partai yang itu kurang dari 30. Nah, ini terkait dengan ada yang kemarin sempat diangkat juga terkait dengan keterwakilan perempuan nih. Betul. Itu gimana di Banjar? Nah, Banjar itu 2019 ini memang menarik perhatian ya, karena hampir banyak pemerhati termasuk para aktivis perempuan juga sedikit banyak bukan menyoal tapi mempertanyakan, karena fenomenanya di Banjar itu sekarang baru 6% keterwakilan perempuan di parlemen ya. Tapi kalau kan ini harus dibedakan begini, sedikit edukasi juga ke masyarakat. Keterwakilan, memperhatikan keterwakilan itu kan sebetulnya pada proses pencalonan. Bahwa nanti soal keterwakilan akan itu satu sisi yang lain gitu ya. Nah, maka pada saat itu kami juga sampaikan terutama kepada para aktivis perempuannya, saya bilang ini PR-nya. Kenapa dari misalnya 2019 aja kita sebetulnya kalau memerhatikan keterwakilan perempuan kita sudah 48% untuk yang mencalonkan dari perempuan. Hanya keterwakilan di keterpilihannya itu hanya 6%. Maka saya balik tuh ke rekan-rekan kaukus politik perempuan. Saya bilang ini adalah PR-nya. Kenapa keterpilihan perempuan itu rendah gitu ya. Artinya apakah misalnya kirang percanten ke perempuan atau seperti apa? Nah, ini fenomena yang menarik saya kira untuk dikaji oleh para aktivis politik, terutama para pegiat perempuan begitu ya, untuk mengangkat fenomena ini. Jadi sebenarnya kalau yang daftar sebenarnya rata-rata sudah Harus, karena itu kewajiban. 30% ya, 30% kuota perempuan itu harus wajib diisi gitu. Sehingga mau tidak mau partai politik harus mengisi calon-calonnya ini atau bakal calonnya ini diisi oleh perempuan sebanyak 30% dari jumlah yang disampaikan ke Pak KPU. dari aturan itulah Bapak-bapak muncul jadi kayak semacam hanya untuk memenuhi syarat saja. Betul. Jawabannya memang yang tadi kenapa keterwakilan perempuan ketika keterpilihannya rendah. Ada mengarah ke sana nggak kira-kira? Dalam artian kan ya udah karena ini kewajiban otomatis punten babes genoe gitu kan gitu kan. Ada kan itu juga salah satu bisa jadi indikasi kan. Tapi sejauh pengamatan hari ini sih enggak. Saya ngelihat keseriusan. Jadi memang calon-calon perempuan yang diajukan juga serius untuk dia diajukan sebagai calonnya. Hanya tadi PR-nya adalah soal bagaimana mungkin elektabilitas. Jadi para caleg-caleg perempuan ini dia harus punya konsep, kemudian strategi agar bagaimana elektabilitasnya sehingga nanti akan mempengaruhi terhadap keterpilihan mereka nanti di parlemen. Oke. Dan ini kalau saya balik lagi ke Kabupaten Tasik itu gimana soal ini karena penting nih jangan sampai hanya sekedar yaitu tadi hanya sekedar memenuhi kuota 30% misalnya kemudian ada caleg perempuan yang mau dan daftar udahlah maju. Nah, tapi kalau misalnya di Kabupaten Tasikmalaya melihat situasi ini seperti apa nih, Ketua? Ya, memang saya katakan kalau terkait dengan keterwakilan perempuan ini memang belum sepenuhnya bisa memenuhi apa yang menjadi isyarat peraturan bahwa 30% itu menjadi kewajiban gitu ya untuk memperhatikan perempuan ini. Tetapi secara kuantitatif dan juga ya secara kualitatif dibandingkan dengan Kota Banjar tadi, alhamdulillah Kabupaten Tasik lebih banyak gitu. Sampai hari ini ya ada dari 50 anggota dewan ada 8 orang calon anggota dewan yang perempuan. Dan itu juga tersebar di beberapa partai politik gitu. Artinya memang perempuan ini tidak tadi hanya didorong sebagai persyaratan saja gitu ya. Saya lihat untuk di Kabupaten Tasikmalaya teman-teman para politisi perempuan di Kabupaten Tasikmalaya juga ternyata memang serius gitu. Dan itu dibuktikan dengan terpilihnya para caleg perempuan ini gitu pada saat pemilu di tahun-tahun yang lalu. Kemudian tetapi tentu ini bukan berarti selesai tantangannya. Sama lah pada intinya bahwa di Kabupaten Tasikmalaya juga teman-teman aktivis politik terutama yang concern terhadap isu perempuan memang masih sangat diperlukan gitu untuk supaya bisa meningkatkan lagi khususnya soal keterwakilan perempuan ini. Oke. Nah, saya ke Ketua
KPU Kota. Kalau tadi saya menarik kalau soal administrasi yang Bacalek yang memang hanya beberapa persentase gitu yang dalam artian sudah itu tuh apa ya kira-kira? Mereka tuh padahal kan sebenarnya sudah harusnya dipersiapkan. Kemudian kalau yang ingin niat nyalek otomatis mereka gitu harus jauh-jauh hari. Apa tuh kira-kira kurang literasi apa gimana tuh sampai 70% istilahnya harus dikembalikan atau misalnya harus diverifikasi. Rata-rata kasusnya apa tuh? Padahal kan sebenarnya sederhana misalkan hanya datang ke sekolah legalisir misalnya. Jadi selesai misalnya kalau yang tadi kasus tadi gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya ini apa namanya ranah parpol ya yang bisa menjelaskan itu. Tapi tentunya kalau dari kami sebenarnya dari KPU-nya sendiri itu mengenai tentang persyaratan-persyaratan bakal calon yang harus dilengkapi itu sebenarnya jauh-jauh hari kami sudah sosialisasikan. Bahkan bukan hanya sosialisasikan, tapi kami juga sebenarnya sudah asistensikan kan. Jadi sudah asistensikan melalui LO-nya, melalui pimpinannya juga mengenai persyaratannya, bahkan kemudian kita juga membuat helpdesk begitu untuk layanan-layanan konsultasi begitu, bahkan kemudian kita juga senantiasa memantau begitu kan progres dari persyaratan yang mesti dipenuhi oleh masing-masing bakal caleg tersebut begitu. Tapi ya dinamika parpol memang beda-beda begitu. Sampai waktu ketika pendaftaran itu memang di antara parpol itu memang beda-beda Kang. Jadi ada parpol yang memang hampir 100% lengkap. Ada beberapa parpol itu ya 100% lengkap lah, tinggal 1, 2, 3 aja yang kurang. Saya penasaran parpol mana? Ada juga emang yang tadi, ada yang baru biasanya itu karena kalau kami sekilas ngobrol-ngobrol dengan partai politik itu adalah ada semacam mungkin terkendala juga. Yang pertama mungkin juga ada terkendala dengan masalah biaya juga sebagiannya. Kemudian juga ada yang tadi ketika rekrutmen bacaleknya juga dari parpol itu agak susah ya untuk mencari bacalek, khususnya mungkin parpol-parpol baru juga begitu kan. Sehingga kemudian ketika mendapatkan bacalek tersebut juga ya tadi kadang-kadang parpol juga harus memfasilitasi dan yang lain-lain. Nah, itu juga terkendala dengan biaya dan juga mungkin juga dengan waktu. Kalau di Ciamis kasusnya yang kayak misalnya padahal kan sederhana ya itu tadi soal data atau syarat-syarat, rata-rata partai yang memang harus dikembalikan untuk dilengkapi itu partai baru atau partai lama atau memang justru yang semuanya. baru yang Semuanya. Kalau saya gini Kang, sebenarnya berkaitan dengan persyaratan administrasi yang diperlukan pada saat pencalonan bakal calon anggota DPRD ini kan menambahkan aja sih sebenarnya, dan saya pikir di 3 kabupaten kota juga tidak akan jauh beda. Salah satu hal yang KPU lakukan adalah mengajak dan berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan tadi soal persyaratan. Misalnya bicara soal ijazah, kita juga berkoordinasi dengan KCD karena untuk pencalonan kan ijazah ini adalah minimal SMA dan sederajat. Dan hal ini yang berkaitan dengan SMA kan KCD, Dinas Pendidikan Provinsi melalui KCD. Nah, jadi kita juga bersama peserta pemilu gitu ya, kemudian dengan KCD berkoordinasi supaya ini kan sebenarnya kan ini ranahnya di peserta pemilu berkaitan dengan ini. Kita menyambungkan aja gitu loh KPU ya, menyambungkan supaya ke depan pas waktu untuk pengumpulan taruh ijazah gitu kan legalisir dan lain-lain tidak ada hambatan. Kita sudah hubungkan. Kemudian juga selain dari Dinas Pendidikan KCD, kita juga berkoordinasi dengan rumah sakit RSUD. Ini berkaitan dengan tes kesehatan ya, sehat jasmani dan rohani. Nah, ini juga kita sambungkan gitu kan. Sebenarnya kita sudah soning-soningkan. Kemudian soal berkaitan dengan SKCK. Ini kan dengan pihak kepolisian, kemudian juga dengan pengadilan. Jadi berkaitan dengan berkaitan dengan bagaimana kita jauh-jauh hari gitu loh untuk jauh-jauh hari untuk supaya tidak ada kesulitan lah gitu ya, supaya tidak ada kesulitan berkaitan dengan pengumpulan ijazah, penyiapan persyaratan. Ya, walaupun hal-hal yang kayak gitu mungkin ini juga sih sebenarnya. Saya dalam artian tuh kayak hal yang kecil tapi karena kesibukan jadi ribut. Akhirnya numpuk di akhir. Iya. Bahkan di Ciamis itu kan
bicara soal LKCK, Polres ini jemput bola. Iya. Jemput bola ke peserta pemilu gitu kan. Udah Luar- kurang gimana gitu. Iya, iya. Jadi beberapa kali kita berkumpul kan itu kan ya salah satu solusinya bergabung SKCK misalnya Polres Kabupaten Ciamis ini jemput bola. Oke. Di Banjar itu walaupun agak mundur sih sebenarnya. Saya ingin bertanya ke Kang DDM. Ada apa di sini tuh daftar apa istilahnya pemilih yang kasusnya mungkin pasti sama sih, meninggal tapi masuk DPS HP misalnya. Walaupun itu sudah selesai kah? Oh ya, ini saya ngerti arahnya nih. Nah, Tapi nanti dulu, saya harus sudah dulu. Karena ini kayaknya nampak serius nih. Kita kalau saya ada lagi pertanyaan ditahan dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut tetap di layar demokrasi.